Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Adim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kawan TPB yang saya banggakan, pagi hari ini perkuliahan kita akan membahas tentang Islam dan sains. Tentunya di dalam Al-Quran itu diakui atau tidak telah membahas segala banyak telah membahas segala hal. Yang dalam kaitan ini baik berkaitan tentang tauhid, berkaitan tentang hukum, sejarah, bahkan berkaitan tentang fisika, geografi, dan lain sebagainya. Ini dibahas semua di dalam Al-Quran. Namun kemudian tentang apakah bisa dibuktikan sains yang ada di dalam Al-Quran tersebut, menurut teori-teori keilmuan yang ada di berbagai fan ilmu tertentu. Nah, tentu dalam kaitan ini itu yang kemudian nanti menjadi satu perdebatan dalam kaitan Al-Quran atau Islam juga membahas tentang sains. Sebagaimana yang saya ketahui kawan-kawan, perkembangan sains ini sangat berkembang begitu ya. Oleh karena itu beberapa pondok pesantren pun sekarang sudah melirik bahwa di dalam materi ajar mereka sudah harus diletakkan materi sains Al-Quran. Dalam kaitan ini beberapa pondok pesantren malah juga ada yang membuat sebuah SMK yang khusus untuk mengkaji sains Al-Quran. Contoh dalam kaitan ini di Ngoro ya, Tebu Ireng. Itu sudah membuat sekolah yang jurusannya adalah sains Al-Quran. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sains dalam Islam ini tentunya sudah ada. Dan patut kita mengerti bahwa Al-Quran itu bukan hanya kitab suci yang mengajarkan kita untuk beribadah saja, melainkan Al-Quran ini adalah kitab suci yang kompleks, yang membahas tentang berbagai macam fans ilmu dalam kaitan keilmuan. Di dalam beberapa ayat kita diajarkan bahwa Al-Quran itu memang betul-betul kitab suci yang bukan hanya mengajarkan tentang hukum Islam dan amaliyah agama Islam saja. Contohnya dalam kaitan ketika Allah menurunkan Nabi Adam. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam, Allah mengatakan wa'allama adamal asma'a kullaha thumma aradohum
alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, dan dia ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat bahwa Nabi Adam bisa menyebutkan nama-nama benda tersebut, ya. Dengan seraya Allah berfirman, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu yang benar. Nah, dalam kaitan ini tentunya kita tahu bahwa ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, ini sudah diajarkan tentang ilmu, tentang pengetahuan. Yang dalam kaitan ini meski pengetahuan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam itu sederhana, mengenal tentang benda-benda yang ada di muka bumi, yang dalam kaitan ini tentu berbeda pada saat beliau berada di surga, di mana benda-benda surga akan berbeda dengan benda-benda bumi. Tapi dalam kaitan itu Nabi Adam dapat menyebutkan satu persatu benda apa saja yang diinginkan untuk disebutkan namanya oleh Allah dan malaikat. Ini membuktikan, peristiwa ini membuktikan bahwa Al-Quran pada saat menceritakan Nabi Adam telah mengajarkan kita tentang keilmuan. Belum lagi bukti bahwa ketika Al-Quran diturunkan, ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca, ya, untuk membaca. Dalam kaitan itu adalah surat Al-Alaq itu, ya. Ayat pertama mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di sana nanti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ayat keduanya menyatakan begitu. Jadi di situ katakanlah atau bacalah dengan asma Tuhanmu yang menciptakan kamu. Khalaqal insana min 'alaq, bahwa Allah menciptakan manusia dari gumpalan darah. Nah, Allah menciptakan manusia dari gumpalan darah ini merupakan satu pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada kita bahwa kita ini asalnya adalah dari gumpalan darah. Nah, kemudian perlu pembuktian kan gitu kan. Betul tidak manusia itu diciptakan dari gumpalan darah. Nah, ini yang kemudian dapat dibuktikan oleh medis. Hal tersebut iya atau tidak. Dan kemudian ini nanti akan menjadi satu tonggak awal bahwa pernyataan di dalam Al-Quran itu tentunya sudah sangat saintifik, sudah sangat berdasarkan keilmuan, begitu ya, teori-teori keilmuan. Nah, untuk sebelum membahas lebih jauh, kita kenal dulu apa sih yang disebut dengan sains itu. Sains adalah kumpulan pengetahuan empiris, teoritis, dan pengetahuan praktis tentang dunia alam yang dihasilkan oleh para ilmuwan yang menekankan pengamatan, penjelasan, prediksi dari fenomena dunianya nyata. Jadi sains itu adalah kumpulan pengetahuan empiris, satu pengetahuan yang secara empiris. Secara empiris itu berarti secara nyata. Dan juga ada teorinya dalam menggapai pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, Al-Quran telah menyebutkan beberapa hal yang sangat jelas
tentang pernyataan empiris atau tentang pengetahuan empiris yang sehingga dari Al-Quran itu kemudian kita mendapat satu informasi-informasi tentang kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik yang berkaitan tentang alam sekitar, baik tentang diri kita sendiri, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami bahwa di dalam Al-Quran sebagai kitab suci orang Islam, itu ada sainsnya atau tidak dalam kaitan ini, tentunya fungsi daripada sains Al-Quran itu berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang agar kita beriman kepada Allah. Jadi adanya sains Al-Quran itu sebetulnya adalah untuk menunjukkan adanya Allah. Jadi dalam Al-Quran tadi mengatakan khalaqal insana min alaq, bahwa manusia diciptakan dari gumpalan darah. Nah, dalam kaitan itu tentunya pengetahuan tentang itu adalah satu empiris, satu fakta yang ada yang diinformasikan oleh Al-Quran yang sebelumnya kita mungkin belum tahu. Belum tahu manusia itu ketika di rahim orang tua itu sudah langsung jadi bentuk manusia atau tidak. Ternyata tidak. Manusia itu di dalam rahimnya ibu itu dari mani, kemudian berubah menjadi gumpalan darah, kemudian menjadi gumpalan daging, kemudian dibentuk satu persatu ya anggota tubuhnya oleh Allah dan dihembuskan ruh ke dalam tubuh manusia yang sudah berbentuk tersebut di dalam rahim. Ini proses dan itu dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Dan itu kemudian diteliti oleh para medis adanya benar. Nah, ini yang disebut dengan bahwa Al-Quran itu memiliki kandungan sains, ya, satu keilmuan secara empiris yang kemudian dapat dibuktikan dengan teori-teori keilmuan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, kalau kita lihat daripada atau kalau kita lihat daripada bentuk isi dari Al-Quran itu sendiri, Al-Quran itu kan berisi satu tentang tauhid, tentang mengesahkan Tuhan, tentang hukum, tentang sejarah dan lain sebagainya. Ya, dengan adanya beberapa isi di dalam Al-Quran tadi, itu tidak menafikan adanya tuntunan Al-Quran untuk menuntun seseorang beriman kepada Allah. Nah, oleh karena itu untuk beriman kepada Allah, kita tentunya dapat melihat dua sisi dalam membuktikan adanya Allah itu sendiri. Sisi yang pertama adalah kita bisa lihat, kita bisa ketahui adanya Allah itu melalui ayat kauliyah. Yang kedua, kita bisa lihat Allah dan kita kenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah. Nah, Al-Quran sendiri itu disebut dengan ayat kauliyah. Ayat-ayat yang menunjukkan dalil keberadaan Allah itu disebut dengan ayat-ayat kauliyah. Nah, sedangkan itu bahwa adanya Allah ini dapat bisa kita kenal melalui ayat kauniyah, ini adalah bagaimana dalil-dalil Allah
yang kita bisa lihat melalui alam semesta dan isinya. Jadi untuk mengenal Allah sekali lagi kita dapat melihat ayat kauliyah di dalam Al-Quran yang tadi sudah kita sebutkan. Di sana membahas tentang ketauhidan, hukum, kemudian sains, sejarah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua kita bisa mengenal melalui ayat kauniyah, yakni adanya alam semesta ini dan isinya. Kita bisa mengenal Allah melalui ayat kauliyah atau ayat kauniyah ini. Jadi Nabi Ibrahim dulu mengenal Allah, beliau melihat alam semesta dengan mengatakan, ketika beliau melihat bintang, beliau katakan, mungkin ini Tuhan saya karena ini atau bintang ini bisa menunjukkan saya ke arah mana saya ingin berjalan atau bertujuan. Ketika bintang itu tidak lebih terang cahayanya dibanding bulan, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwa bulanlah yang pantas untuk menjadi Tuhannya. Kemudian beliau katakan ketika pada pagi hari bulan itu sirna, ganti matahari, kemudian matahari dikatakan bulan. Dan pada saat itu siang atau sore harinya matahari tenggelam juga. Dan pada saat itu juga beliau mengatakan, saya tidak suka dengan Tuhan yang tenggelam. Dan pada saat itu beliau mendapat satu bisikan bahwa Tuhan Nabi Ibrahim adalah Allah. Nah, dari situlah kemudian kita melihat bahwa alam semesta ini dapat dijadikan satu dalil adanya Allah. Begitu juga bahkan diri kita ini juga bisa menjadi dalil adanya Allah. Contohnya dalam kaitan ini ketika kita belajar tentang ilmu tauhid, ya, berkaitan tentang adanya Allah itu ditunjukkan oleh adanya alam semesta. Adanya alam semesta menunjukkan adanya Allah, di mana alam semesta ini ada, pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Tentu Tuhan. Tuhan yang dimaksud siapa? Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Ya. Kenapa kok ada begitu? Karena kita melihat Al-Quran, melihat Al-Hadis, serta kita melihat alam. Maka keduanya, baik itu ayat-ayat kauliyah, baik Al-Quran atau Al-Hadis, dan begitu juga ayat kauniyah, ini bisa mengantar kita untuk mengenal Tuhan. Dan keduanya, ya, ini adalah satu sumber sains, satu sumber keilmuan yang kemudian itu pasti dibahas di dalam ajaran-ajaran agama Islam. Karena Al-Quran, Al-Hadis itu adalah bagian daripada agama Islam, begitu juga keyakinan terhadap alam juga bagian daripada adanya dibahas juga di dalam Al-Quran, dalam agama Islam dan Al-Quran. Nah, adanya sains ini tidak terlepas daripada filsafat tentunya. Jadi dalam filsafat itu setidaknya yang paling sering dibahas itu biasanya hakikat hidup. Jadi kita ini hidup ini terdiri dari unsur apa saja? Unsur jasad dan unsur ruh. Ya, betul tidak manusia itu memiliki ruh? Betul tidak manusia itu di dalamnya ada ruh, di dalam jasadnya ada ruh? Ini dibahas juga di dalam filsafat. Kemudian hakikat manusia itu, hidup itu apa? Kalau di dalam Islam itu tentunya hakikat manusia hidup itu adalah untuk beribadah, itu tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian manusia hidup itu apakah ia hidup begitu saja atau ada kaitannya dengan takdir Allah? Nah, ini tentu
dibahas secara detail. Kemudian hakikat realitas. Yang dimaksud hakikat realitas ini apa yang dilakukan oleh manusia dan fakta-fakta kehidupan manusia. Nah, dalam kaitan ini, bagaimana apakah itu murni kejadian alam atau ada campur tangan takdir Tuhan? Nah, ini juga dibahas ya dalam filsafat. Yang terakhir adalah tentang hakikat pengetahuan. Ya, kita tahu daripada pengetahuan itu sebagaimana kita katakan tadi bahwa segala apa yang ada di muka bumi ini sebagai satu pengetahuan, ini adalah hakikatnya Allah yang memberikan pengetahuan kepada kita sebagaimana tadi Nabi Adam wa alama adamal asma'a kullaha tsumma aradohum alal malaikah, itu tadi yang kita sebutkan. Jadi di situ qala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Dalam kaitan itu kemudian maka hakikat pengetahuan itu adalah Allah yang memiliki. Nah, dalam kaitan ini di pesantren ini sudah sangat umum, sangat diketahui bahwa hakikat apa yang kita miliki daripada ilmu itu adalah milik Allah. Soalnya kadang-kadang ya, ketika kita sudah menghafal, kemudian hafalan kita bisa saja hilang begitu ya. Kita lupa terhadap hafalan tersebut dan pada satu saat ketika kita membutuhkan hafalan tersebut juga muncul kadang-kadang. Ya, kadang-kadang hilang, kadang-kadang muncul. Nah, dalam kaitan ini kemunculan dan ketidakmunculan hafalan yang kita hafalkan itu adalah satu pemberian Allah. Oleh karena itu hakikat pengetahuan ini adalah bersumber dari Allah melalui Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah. Melalui ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah. Nah, sains modern kalau kita lihat, ya, sains modern itu meliputi keilmuan baik itu ilmu alam ataupun ilmu sosial. Sains alam atau sains modern yang berbentuk sains alam ini contohnya fisika, kimia, geologi, astronomi, biologi, kedokteran, genetika, ekologi. Ini adalah sains alam karena semuanya membahas tentang apa? Membahas tentang alam. Termasuk manusia itu adalah alam. Ya, manusia itu adalah alam kalau dalam bahasa teologinya. Lawan dari alam itu adalah kholik ya, pencipta. Ya, makhluk itu namanya alam. Ya. Kemudian kholik pencipta adalah Tuhan itu sendiri. Nah, oleh karena itu di sini sains modern ini meliputi hal ini, fisika, kimia dan lain sebagainya. Padahal beberapa hal ini semua itu telah dibahas di dalam Al-Qur'an. Contoh yang paling kita sering ketahui adalah banyaknya tentang biologi ya, tentang biologi, kedokteran, genetika ini tadi Al-Qur'an mengatakan khalaqal insana min alaq, gitu kan. Kemudian Allah juga mengatakan bahwa keindahan Allah mengatakan bahwa tumbuhan, kemudian makhluk-makhluk itu semuanya bertasbih kepada Allah. Nah, ini adalah berkaitan tentang biologi, kedokteran dan genetika. Berkaitan dengan astronomi juga dikatakan di dalam surat Yasin itu Allah mengatakan wasyamsu tajri mustaqarrilaha, itu ya, bahwa matahari itu berputar pada porosnya dan lain sebagainya. Semuanya ini ada di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian ilmu sosial. Jadi sains yang berbentuk ilmu sosial. Kaitan ini adalah ilmu linguistik, ilmu bahasa,
kemudian ilmu ekonomi, dalam kaitan ini zakat, faraid, atau waris ya, dan beberapa keilmuan yang lain seperti ilmu falak dan lain sebagainya. Kemudian ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya menurut Ahmad Sarwat bahwa ayat-ayat sains di dalam Al-Quran itu berkisar antara 800 sampai 1000 ayat. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa sains di dalam Al-Quran itu dibahas di dalam 750 ayat sampai 1000 ayat. Dan yang terakhir pendapat bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran itu membahas sains hanya 200 ayat. Nah, sehingga jumlah daripada perkiraan para pengamat ini menunjukkan bahwa pastinya di dalam Al-Quran itu terdapat sains. Kalau di dalam Al-Quran saja terdapat sains, maka ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Al-Farabi, kemudian Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, kemudian siapa namanya, ilmuwan-ilmuwan yang lain, ini tentunya bagian daripada ilmuwan yang menemukan sains di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana Ibnu Rusdi, Al-Farabi, kemudian Imam Ghazali ini telah menggali dan berupaya untuk menemukan satu fan-fan ilmu berkaitan tentang matematika ataupun aritmatika ataupun juga geografi ataupun juga kedokteran gitu ya. Nah, dalam faktanya sebagai contoh ya sedikit untuk ayat-ayat sains ini. Ini di dalam slide saya sebutkan beberapa contoh ya. Contoh dalam kaitan ini ayat sains surat Al-Anbiya 30. Dalam kaitan ini Allah mengatakan awalam yarol ladina kafaru anas samawat wal ar kanata rotkon fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Jadi Allah mengatakan bahwa langit dan bumi itu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, kata Allah. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Nah, dalam kaitan itu bumi dan langit itu asalnya satu, kemudian dipisahkan oleh Allah. Kemudian di dalam langit dan bumi, di dalam langit dan bumi itu terdapat air, di mana air tersebut bisa menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Nah, ini perlu dikaji. Sebagaimana kita tahu, kalau kita lihat langit itu mengeluarkan air dengan hujannya, kemudian bumi mengeluarkan air dari sumber-sumbernya. Kemudian Allah juga di dalam surat lain mengatakan, kebetulan adalah surat Ar-Rahman ayat 19 atau ayat 20, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah lah yang memberikan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Hal ini sebagaimana kalian ketahui bahwa sebelum ditemukannya dua laut yang berwarna berbeda di dalam pengetahuan kita, itu Al-Quran sudah menyebutkan terlebih dahulu ayat-ayat tanda pengetahuan tersebut ya. Kemudian dibuktikan dan betul ada lautan yang berwarna berbeda dengan batas tertentu. Kemudian khalaqal insana min alaq, ini yang saya katakan tadi bahwa Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Kemudian wal bahrul masjur. Allah mengatakan dalam surat At-Tur ayat 6, dan laut yang di dalamnya dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Ini disebut dengan gunung berapi di bawah laut, sebagaimana yang terjadi di mana antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, ya. Apa itu, Selat Sunda itu ya. Apa sih namanya? Nah, itu ada gunung berapi di dalam laut. Kemudian Allah katakan dalam surat lain ayat 53, yakni surat Al-Furqan, huwallazi marajal bahraini hada adabun furatun wa hada milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhon wa hijron wa mahjuron. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lainnya asin. Ini kan unik. Jadi dua laut berdampingan tanpa pemisah daratan, tapi rasanya berbeda. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Padahal tidak ada pembatasnya, tapi di situ meski airnya bergabung rasanya berbeda. Kemudian dalam surat yang lain Al-Anbiya ayat 3, Allah mengatakan huwaladzi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Ini yang saya katakan tadi juga, bahwa Allah menciptakan langit, malam hari, siang hari, adanya matahari juga, kemudian rembulan, semuanya untuk bertasbih. Ya. Semuanya untuk bertasbih dan beredar sesuai dengan porosnya. Nah, selanjutnya bagaimana diskursus tentang Islamisasi ilmu pengetahuan dalam Islam? Ya tentunya ada berbagai macam pendapat ya dalam kaitan ini. Ada yang mengatakan bahwa sains itu bersifat universal dan netral, ya. Dengannya semua sains tersebut dapat dikemukakan di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan begitu. Kelompok pertama mengatakan bahwa sains modern bersifat universal dan netral, olehnya semua sains tersebut dapat ditemukan di dalam Al-Quran. Nah, berkaitan tentang itu, ini adalah kelompok yang disebut kelompok Bucailian, ya. Yang dalam kaitan ini, kelompok Bucailian ini adalah mengambil dari teori yang dibawa oleh Morsi Bucaili, seorang ahli seorang ahli sains bernegara Prancis yang terkenal dengan bukunya The Bible, The Quran and Science. Ya. Kemudian kelompok yang kedua mengatakan bahwa kemunculan persemakmuran sains di negara-negara Islam karena kelompok ini berpendapat bahwa ketika sains berada dalam masyarakat Islam, maka fungsinya akan termodifikasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan cita-cita Islam. Jadi kelompok ini mengatakan bahwa secara alami bahwa sains Islam itu ya yang ada di masyarakat Islam. Sains Islam itu adalah segala sesuatu yang ada di masyarakat Islam atau segala ilmu yang ada di dalam kajian-kajian Islam. Itu adalah sains yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tidak mengatakan bahwa sains Al-Quran, sains Islam, maksud saya, sains Islam itu adalah
sesuatu keilmuan yang ada di dalam masyarakat Islam. Sehingga Al-Quran itu menurut mereka didudukkan kepada hanya sebagai penuntun ajaran Islam, bukan sumber daripada sains Islam. Nah, dalam kaitan ini tokohnya adalah Raji Al-Farauqi, kemudian Nauqib Al-Atas, Abdus Salam, dan kawan-kawannya. Ya. Yang dalam kaitan ini, teori mereka disebut dengan konsep sains yang diislamisasikan atau islamisasi sains. Kelompok ketiga ini kelompok yang menginginkan membangun paradigma baru atau epistemologi Islam, di mana paradigma yang mereka inginkan adalah satu paradigma pengetahuan dan paradigma perilaku. Jadi mereka menginginkan pengetahuan yang ada di dalam alam ini diislamisasikan atau dikategorikan menjadi sains Islam dengan memusatkan pada prinsip-prinsip Islam itu sendiri, gitu ya. Sehingga mereka katakan bahwa apa yang berkembang di dalam masyarakat berupa keilmuan-keilmuan itu, ketika sesuai dengan prinsip Islam, maka sains itu adalah Islam. Jadi dalam kaitan perdebatan kelompok ini, kelompok yang pertama, saya ulang lagi, adalah berkaitan tentang bahwa sains itu bersifat universal, ya. Sains itu bersifat universal, sehingga apa yang ada di dalam alam semesta ini yang berupa ilmu pengetahuan ini semua diatur di dalam Al-Quran. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua mengatakan bahwa apa yang ada di masyarakat merupakan apa yang ada di masyarakat, yakni ilmu-ilmu yang ada di masyarakat Islam merupakan sains Islam itu sendiri. Selanjutnya kelompok ketiga itu mengatakan bahwa satu sains atau pengetahuan akan menjadi sains Islam ketika mengikuti prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, dalam kaitan apakah Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan atau hanya sebagai petunjuk agama, ini yang tadi diperdebatkan di atas. Dalam kaitan ini Imam Ghazali mengatakan bahwa seluruh ilmu tercakup dalam karya-karya dan sifat-sifat Allah. Dan Al-Quran adalah penjelasan esensi, sifat-sifat dan perbuatannya. Jadi secara tidak langsung beliau mengakui bahwa Al-Quran itu menjadi sumber daripada segala ilmu. Nah, Al-Quran itu laksana lautan yang tidak bertepi. Dan jika sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menjelaskan kata-kata Tuhanku, niscaya lautan itu akan habis sebelum kata-kata Tuhanku, Tuhan itu berakhir. Nah, oleh karena itu, diyakini oleh Imam Ghazali bahwa Al-Quran merupakan sumber daripada sains. Berbeda dengan Asatibi, bahwa beliau mengatakan orang-orang yang soleh di zaman dahulu, baik itu sahabat atau tabiin-tabiin, tidak pernah berbicara tentang bentuk-bentuk ilmu. Padahal mereka lebih memahami Al-Quran. Jadi menurut beliau, andai kata Al-Quran itu merupakan sumber daripada ilmu, niscaya para sahabat, para tabiin akan menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber ilmu begitu. Tetapi nyatanya tidak. Nyatanya Al-Quran itu terbatas sebagai sumber ilmu dan ajaran, sumber ilmu fikih dan ajaran saja. Nah, itu berkaitan dengan apakah Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan atau hanya sebagai petunjuk agama. Nah, dalam kaitan ini monggo terserah Anda. Kalau hemat saya setuju dengan Imam Ghazali bahwa Al-Quran itu merupakan satu sumber keilmuan. Dalam kaitan ini tadi saya katakan khalaqal insana min alaq, bahwa Al-Quran mengatakan manusia itu tercipta dari darah, segumpal darah. Ya, kemudian dibentuk
jadilah sempurna, kemudian lahir dalam keadaan sempurna menjadi manusia. Itu bisa diamati, dan itu bisa diamati menjadi sains yang disebut dengan ilmu apa? Ilmu genetika dan ilmu uh, biologi pada saatnya. Selanjutnya, jika kata asatibi Al-Quran tidak menjadi sumber ilmu, maka dalam kaitan ini tentu bertentangan dengan surat An-Nahl kan gitu. Bahwa surat An-Nahl mengatakan, surat An-Nahl 89 mengatakan wa nazalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Bahwa Al-Quran itu kami turunkan untuk menjadi penjelas dari segala sesuatu. Penjelas dari segala sesuatu dalam kaitan ini tentunya berkaitan tentang segala keilmuan. Kan gitu. Selain menjadi penjelas dari segala sesuatu, sebagai Al-Quran sebagai hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Al-Quran juga sebagai petunjuk, sebagai satu rahmat bagi siapa saja yang membacanya, dan juga sebagai kabar gembira bagi orang-orang muslim karena mereka akan mengetahui, mereka akan menjadi apa, akan kembali kemana, itu mereka sudah tahu orang-orang muslim, yakni mereka akan menjadi apa, menjadi orang yang disayang oleh Allah dan kembali kemana, dalam kaitan ini akan kembali ke surga. Itu Al-Quran sebagai media informasi untuk orang muslim sehingga mereka menjadi bahagia. Nah, dalam kaitan ini Muhammad Quraisy Shihab atau Habib Quraisy Shihab mengatakan membahas hubungan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan bukan dinilai dengan banyaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang tersimpul di dalamnya. Jadi Al-Quran itu menjadi sumber ilmu itu bukan dilihat daripada banyaknya ilmu yang bersumber dari Al-Quran. Kenapa begitu? Karena ketika orang mengatakan bahwa Al-Quran itu menjadi sumber Al-Quran dan buktinya adalah ilmu-ilmu yang didapat dari Al-Quran, hal ini tentunya tadi berkaitan tentang itu, maka akan bisa dipatahkan dengan sedikitnya ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran karena kebodohan daripada orang-orang yang menafsirkannya. Nah, kalau dilihat daripada nanti banyaknya orang-orang pintar yang bersumber dari Al-Quran, maka bisa dikatakan bahwa Al-Quran ini bisa menjadi sumber daripada ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, Al-Quran juga bukan pula menjadi sumber Al-Quran bukan pula karena menunjukkan kebenaran-kebenaran teori ilmiah. Jadi bukan juga Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai sumber ilmu ketika kita melihat kebenaran-kebenaran teoretik ilmiah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, bukan dua hal itu yang menunjukkan Al-Quran menjadi sumber daripada Al-Quran karena bisa disangkal. Tapi beliau mengatakan Al-Quran itu bisa menjadi sumber sumber ilmu, ya, karena pembahasannya diletakkan pada proporsi yang lebih tepat sesuai dengan kemurnian dan kesucian Al-Quran dan sesuai dengan logika ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi kalau mau menjadikan Al-Quran itu menjadi sumber daripada ilmu, otomatis kita teliti dulu ilmu, kemudian kita cari dalilnya di dalam Al-Quran. Atau kita cari dulu dalilnya di dalam Al-Quran, kemudian kita buktikan di dalam fakta empiris. Itu berarti Al-Quran bisa menjadi sumber daripada segala ilmu yang ada di dalam keilmuan kita saat ini. Nah, oleh karena itu beliau juga menambahkan, mewujudkan iklim ilmu pengetahuan jauh lebih penting daripada menemukan teori ilmiah. Karena tanpa mewujudkan iklim ilmu pengetahuan, para ahli menemukan teori tersebut akan mengalami nasib seperti Galileo yang menjadi korban hasil penemuannya.
Jadi dalam kaitan ini pengetahuan itu harus dikembangkan. Jangan berpatok kepada sesuatu yang dimunculkan terhadap jangan berpatok kepada satu teori yang kemudian teori itu dianggap sesuatu yang benar. Dari dalam pemikiran filsafat itu ketika sesuatu itu dianggap benar, maka justru akan menjadi sesuatu yang salah. Jadi dalam pemikiran filsafat itu kebenaran adalah awal daripada munculnya kesalahan-kesalahan. Dan kesalahan adalah awal daripada munculnya kebenaran-kebenaran. Itu. Jadi kalau seandainya dikatakan bumi ini bulat, itu sudah dikatakan benar, maka kebenaran tersebut itu akan menjadi awal kesalahan karena bumi ini ternyata tidak hanya bulat tapi bergelombang. Nah, bergelombang juga nanti pada gilirannya pemikiran bahwa bumi ini bergelombang, bergelombangnya itu bagaimana? Ini yang kemudian menelurkan atau melahirkan keilmuan atau pengetahuan yang baru. Ini yang disebut dengan bahwa dalam pemikiran filsafat kebenaran adalah merupakan awal daripada kesalahan dan kesalahan merupakan awal daripada munculnya keilmuan. Itu yang saya katakan bahwa filsafat adalah bersifat semacam itu. Demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan, silakan ditanggapi. Monggo. Jadi kesimpulannya bahwa sains di dalam agama di dalam Islam benar-benar adanya gitu ya. Adanya benar-benar ada gitu ya. Tidak bisa diragukan lagi karena Al-Qur'an sendiri itu adalah kitab sains. Kitab yang membahas tentang keilmuan-keilmuan yang bisa dibuktikan secara empiris atau kitab yang dapat menjadi sumber daripada keilmuan. Begitu kawan-kawan. Monggo. Kok banyak yang nggak masuk ya? Kalau tidak ada yang tanya, kita tutup ini perkuliahannya. Kalau tidak ada yang menanggapi. Saya tanya Pak, Silakan Mas Ilman. tadi kan bicara soal dunia filsafat ya Pak. Oke. Mengenai dunia filsafat, kan kalau saya dengar dari banyak pencerama tentang membahas orang-orang terdahulu, para filsufur ya Pak, itu rata-rata mengejar Allah itu dengan cinta ya Pak. Kecintaan dia terhadap Allah. Nah, bener nggak sih ada perbedaan antara filsufur Islam yang mencari cintanya Allah dan Islam yang hanya mencari apa yang diberikan Allah? Itu maksudnya gimana dan apa ya? Kisarannya menurut Bapak keduanya benar apa salah satu ada yang salah? Jadi, apakah kita dalam hidup itu ingin mendapatkan cintanya Allah atau dalam hidup itu kita ingin Apa yang diberi Allah? menginginkan apa yang Surga, diberi oleh Allah? ya macam surga apa itulah. Oh, berarti ini bahasnya hakikat begitu ya, Mas? Kehidupan kan Heeh. filsafat nggak cuma ilmu tentang sains apa, Heeh. tapi kecintaan loh, Heeh. mbaknya kecintaan kita terhadap Allah Heeh. rata-rata terdahulu kayak gitu Pak. Kalau saya dengernya itu Oke.
Jadi kita ini hidup ini dalam ibadah, dalam apa begitu ya maksudnya Mas. Kita ini mencari cintanya Allah atau menginginkan apa yang diciptakan oleh Allah, surga dan neraka gitu. Gitu ya, Mas Itu Ilman. tanda, iya iya Pak. Itu tanggapannya gimana ya Pak? Kiranya Oke. Yang bagus bagaimana begitu ya? Oke. Statement bahwa kan gini Mas, di dalam ilmu tasawuf itu ada derajat kehambaan. Derajat kehambaan yang dimaksud ini adalah seseorang hamba ini porsi keimanan kepada Allah itu di mana? Itu yang dimaksud dengan derajat kehambaan. Dalam kaitan itu, tingkatan-tingkatan atau derajat kehambaan ini tadi sebagaimana jenengan sebutkan. Ada orang yang beribadah dan mengisi hidupnya itu meluluh ingin mendapatkan cintanya Allah, rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Dan ada juga orang yang dalam ibadah, dalam hidupnya dia ingin surga. Nah, orang yang menginginkan dalam hidupnya, dalam beribadahnya itu adalah untuk masuk surga, ini disebut dengan orang awam. Orang awam itu orang umum, derajatnya masih rendah, derajatnya masih abid, atau bahasa tasawufnya disebut dengan murid. Mereka itu beribadah, hidup, dan melakukan kebaikan untuk mendapat surga Allah, terhindar dari neraka. Tapi orang yang khos, orang yang salik, orang yang khusus, orang yang sudah makomnya tinggi atau derajatnya tinggi, tentu mereka tidak lagi mengharapkan keinginan masuk surga, tapi mereka ingin mendapatkan rahmat Allah, kecintaan Allah, dan ridho Allah. Sebab pandangan mereka, orang yang host ini, ketika mereka mendapatkan cintanya Allah, itu lebih nikmat dibanding masuk surga. Kenapa begitu? Ya karena ketika orang masuk surga tanpa diridhoi oleh Allah, tidak enak. Contoh kecilnya Anda sekarang memiliki apa saja, mobil punya, kemudian apa-apa punya lah, rumah punya, tapi nggak diridhoi oleh Allah. Bentuk tidak diridhoi oleh Allah, contohnya Anda merasa kekurangan. Wis duwe mobil siji, sik kurang mobile. Wis punya rumah siji, masih kurang rumahnya. Selain itu juga dimusuhi oleh masyarakat sekitar. Ini duwe opo-opo atau punya apa-apa tapi nggak enak rasanya. Ini namanya tidak mendapat ridhonya Allah. Nikmat Allah tapi tidak mendapatkan ridhonya Allah. Nah oleh karena itu mereka berpikir kalau kita dapat surga tapi kita nggak dapat ridhonya Allah, kita nggak akan enak di surga. Maka daripada itu mereka ingin mendapatkan ridhonya Allah, dapat ya keridoan Allah, rahmatnya Allah. Sehingga mereka meskipun di neraka, kata mereka, itu mereka mendapatkan lindungan oleh Allah. Ya ibaratnya kita lah kan gitu. Kita dengan pacar kita contohnya. Kalau pacar kita macari kita kemudian kita tidak cinta, atau ketika Anda pacaran kemudian pacar Anda meridhoi Anda, apa yang diperintahkannya pasti enak. Hujan-hujan, malam-malam, ya, pacar Anda atau kekasih Anda pingin bakso. Sementara itu petirnya besar dan pada saat itu Anda disuruh untuk mencari bakso. Nek cinta pasti enak. Tapi nek nggak cinta,
pasti akan berat ya menuruti apa yang diinginkan oleh pacar kita. Nah itu tadi. Jadi dalam ibadah pun berbeda begitu ya. Orang yang awam dengan orang yang sudah salik atau orang yang sudah khusus itu tadi. Dalam kaitan ini, orang yang khusus itu melakukan ibadah itu rasanya nikmat karena apa? Dia berbisik kepada kekasihnya, kan gitu. Nah itu tadi pokoknya kalau kita masih orang awam tentunya orientasi daripada ibadah kita, orientasi daripada kehidupan kita ingin masuk surga terhindar dari api neraka. Tapi kalau kita sudah khusus, orang yang sudah derajatnya tinggi di mata Allah, surga dan neraka itu tidak menjadi soal kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah. Dalam kaitan ini contohnya ya Robi al-Adawiyah, seorang wali perempuan yang dalam setiap malamnya beliau berdoa, ya Allah, besarkan tubuh saya, masukkan saya ke dalam neraka. Ketika jenengan sudah masukkan saya ke dalam neraka, besarkan tubuh saya agar orang-orang muslim tidak bisa masuk ke neraka, cukup saya saja ke neraka, tapi ya Allah, ridhoi saya di neraka, agar saya nggak merasakan panasnya api neraka, tidak merasakan tidak enaknya neraka. Nah itu begitu. Jadi doa-doa Robi al-Adawiyah semacam itu malahan. Nah ini yang kemudian perlu diketahui bahwa derajat seseorang dalam beribadah kepada Allah itu berbeda-beda. Sehingga muncul statement semacam tadi, kita ini beribadah untuk mendapatkan ridhonya Allah atau surga. Begitu, Mas Ilman. Kalau semisal Pak, kita mau ke jalan cinta, berarti bertahap-tahap ya. Kita jadi orang awam dulu, baru bertahap ke situ. Apa gimana Pak? Bisa langsung ke cinta? Ya tentunya cinta itu kan tidak bisa dipaksa, Mas. Iya sih, ya Nggih. Pak. Nggih. Jadi kalau jenengan pengen cinta itu harus melakukan apa-apa sebabnya munculnya cinta. Kalau Anda ingin mencintai seseorang, Anda harus mengupayakan menghadirkan cinta itu di dalam hati Anda. Kalau tidak, tidak bisa. Nah dalam kaitan ini mencintai Allah nggak meluluh begitu saja pernyataan mulut, pernyataan hati, tidak. Bahwa dalam cinta kepada Allah itu kita harus melakukan sebab-sebab untuk dicintai oleh Allah dan kita mencintai Allah. Sebab-sebab itu apa? Tentunya taat kepada Allah, takwa kepada Allah, berperilaku baik kepada sesama, ya, dan meluangkan diri untuk Allah, ya kan? Uzkurni adzkurkum ya. Uzkuruni ya. Kata Allah kan, ingat aku, maka aku ingat kamu, dan itu begitu-begitu. Nah, pokoknya harus melakukan sebab-sebab apa yang menjadi cintanya Allah kepada kita. Jadi tidak melulu begitu saja kita akan mendapatkan rasa cinta kepada Allah kalau tidak mendapatkan kalau tidak melaksanakan sebab daripada cinta kita kepada Allah. Itu begitu, Mas. Iya, oke Pak. Oke. Ad- Gimana ya? Oke, oke. Nggih, monggo silahkan, nggak apa-apa. Eh, saya pernah nonton film ya Pak. Nggih. Nonton film tentang Ibnu Sina, eh, tentang kedokterannya itu Mm-mm. judulnya fisika apa ya, pokoknya tentang dokter lah intinya. Nggih. Itu teori-teori yang dibahas Ibnu Sina itu, ada salah satu murid yang membantah teori-teori yang ada di bukunya Ibnu Sina, Mm-mm. kitabnya Ibnu Sina, yaitu tentang organ-organ tubuh ya Pak. Mm-mm. Itu salah satu murid nekat membedal
menggodal organ tubuh manusia yang sudah mati tanpa punya. Akhirnya dia nemu teori bahwa oh ini yang benar. Itu kiranya ya